Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di suasana berduka nasional bahkan internasional di saat musim wabah corona COVID-19. Ini saudara-saudara semua, saya masih menikmati hari-hari lockdown di Jakarta. Ini hari saya di rumah, kalau nggak salah ini sudah hari ke-6. Betul-betul nggak keluar rumah. Satu-satunya keluar rumah kemarin hanya pas sholat Jumat. Itu pun nggak berani ngumpul di kerumunan jamaah-jamaah. Saya mengambil barisan belakang yang agak terpisah. Ada gedung yang agak terpisah, terbuka gitu, semacam aula gitu ya. Di situ ada sebagian kecil orang, lah saya di situ akhirnya. Ramai sekarang di daerah saya ini saat ini sudah zona merah. Ya, ini hari sekali lagi udah seminggu saya di rumah. Hari-hari isinya cuman bersama keluarga, anak sang paling kecil sama istri bertiga hari-hari. Ya, nggak keluar rumah, sekali-kali istri paling cari makan, sekali lagi ya di rumah lagi ya. Malam kita jam 10 sudah tidur cepat ya, biar sehat, biar tidur cukup ya. Jam 3 jam 4 bangun tahajud, terus kemudian subuh lanjut dengan tadarus ya, lalu baca WA, baca medsos, baca macam-macam sampai kurang lebih jam 7, jam 8. Habis itu olahraga. Olahraga di halaman rumah ya, kita jogging, kita main barbel, kita angkat besi, macam-macam lah pokoknya. Yang penting badan gerak, senam-senam ringan sampai sit up, push up dan seterusnya. Karena juga nggak bisa keluar rumah masalahnya, jadi cuma ada di dalam pagar aja depan rumah. Ini betul-betul suasana yang seumur hidup saya baru kali ini kita menemui satu fenomena kekuasaan Allah yang sangat-sangat luar biasa. Seluruh dunia hari ini bingung, hari ini resah. Karena apa? Hampir 190 negara semua sudah kena virus corona, virus COVID-19 ya. Semua harus menjaga, di mana situasinya suka tidak suka, inilah yang sedang ditunjukkan sama Allah, kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah, supaya menjadi orang-orang berpikir, orang-orang membuat penelitian, orang-orang menjadi dekat sama Allah, karena semuanya adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan ke muka bumi. Ada pro kontra kalau saya lihat di medsos ya, itu ada yang wah ini kok masjid dilarang Jumatan, oh ini sholat ibadah kok nggak boleh. Saudaraku, saya kira kita harus beragama pakai akal sehat. Kalau ada macan, kira-kira Anda mau mendekat atau mau menghindar? Nah, kalau Anda mendekat, apa Anda akan selamat? Atau Anda harus menghindar dari macan itu? Nah, macan itu hari ini bernama COVID-19 atau Corona yang tidak kelihatan. Kalau macan tutul itu kelihatan, macan Sumatera kelihatan. Dihindari bisa, dimusuhin bisa, karena barangnya kelihatan. Kalau ini hewan super mikro kecil namanya virus, tidak bisa kelihatan tapi menyerang. Maka pemerintah, MUI dan semua membuat fatwanya. Kita mengikuti protokol pemerintah yang sudah ditentukan agar selama 14 hari, 15 hari kita di rumah, nggak kemana-mana. Jadi isinya setelah olahraga, sholat duha,
Setelah itu selesai baca buku, ini buku-buku tebel yang lama nggak saya baca, ini saya baca sekarang ini ya, mau nggak mau. Terus macam-macam dokumen apa semua harus saya buka ulang ya, main medsos, melihat-lihat website. Ini yang terjadi saat ini di rumah saya, hanya bersama istri dan anak saya. Hari-hari istri saya cuman masak, cuman make up. Nikmat bener. Kita istri merawat tubuh dengan lulur, dengan macam-macam perempuan. Ya, luar biasa. Mempercantik katanya demi suami katanya. Kita senang sekali, saudara, dilayani ya. Habis itu istri masak, waktunya jam 11, jam 12 datang makan, udah siap. Wah, walaupun nggak punya duit, di rumah tenang. Walaupun gelisah-gelisah juga karena stok lama-lama logistik ya habis juga kan nyari juga susah karena semua barang sekarang mahal, saudara. Jadi luar biasa, ini virus corona ini kejadian yang seumur hidup semua banyak orang baru ini terjadi ya. UN anak saya yang di Madura sudah dibatalkan karena anak saya yang kelas 6 juga sudah dibatalkan. Dari tahun ini tidak ada UN, ujian nasional. Satu sisi bersyukur, tapi sisi lain anakku yang memang menanti datangnya wisuda dihadiri oleh orang tuanya, datang pengumuman dari pondok pesantrennya tidak ada wisuda yang dihadiri oleh orang tuanya. Waduh, merana saudaraku, kasihan anakku karena anak-anak yang lain, kakak-kakaknya wisuda dihadiri bapaknya, ibunya, abinya, uminya, saudaranya datang. Kali ini anakku wisuda tanggal 14 April besok, ini kagak ada yang nemenin kita, ada yang datangin. Aduh, kita cuma bingung. Ya Allah, ya Karim, Kau Maha Agung, Kau Maha Besar, Kau Maha Kuasa. Allah sedang menunjukkan kuasanya kepada umat manusia. Ini harus kita sadari bersama. Kita harus yakini badai pasti akan berlalu. Semua harus menguatkan diri, jaga di rumah, tidak kemana-mana ya, sehingga untuk memutus rantai penularan daripada COVID-19 ini ya. Di daerah Jakarta, Bekasi ini sudah luar biasa. Mobil dari luar nggak boleh masuk, kereta sudah dibatasi pergerakannya, semua udah tidak boleh mengangkut orang ya. Perkumpul-kumpulan rapat, saya yang tiap minggu ada rapat, tiap minggu ada acara pelatihan, semuanya stop ya. Kantor-kantor semuanya tutup, semuanya ini membuat suasana ekonomi nasional kita juga drop. Bahkan dolar sudah di angka 17.000. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Ini fenomena dunia yang bukan hanya kita Indonesia yang mengalami, tapi seluruh dunia guncang. Secara ekonomi guncang, semua. Allah sedang tunjukkan kekuasaannya, Allah sedang tunjukkan kemahabesarannya. Maka kita harus bersyukur punya Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Karena kalau kita punya Allah yang maha lemah, waduh, saya kira ini bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tapi karena Allah kita, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, Allah hari ini sedang menunjukkan kebesarannya kepada umat manusia untuk membuat manusia berakal, untuk membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ya, sore, siang, habis makan, kita isi dengan tidur lagi. Lagi-lagi hari-hari di sini rumah, muter kamar sono, muter kamar sini, buku sana, buku sini, tadarus habis sholat, setiap sholat ya harus kita isi dengan tadarus terus sampai asar. Asar baca medsos lagi, olahraga lagi sambil nunggu maghrib ya, luar biasa. Paling dengar-dengar tetangga itu pada lihat di halaman, kita ikut-ikut ke depan rumah untuk sekedar bermasyarakat dengan lingkungan, tapi juga nggak berani keluar
beberapa teman yang seharusnya saya janjian untuk ketemu, untuk meeting, semuanya cancel, semuanya tidak mau ditemuin. Saya pun juga begitu. Akhirnya gak berani keluar, saudaraku. Aduh, maghrib begitu lagi, tadarus lagi, malam jam 10 tidur lagi, begitu ini rutin nguplak di dalam rumah. Saudaraku semua, inilah hari-hari kita harus syukur, hari ini harus munajat sama Allah, hari-hari dekat dengan Allah. Mudah-mudahan ayo kita terus mendekat dengan Allah, karena Maha Kuasa Allah sedang ditunjukkan. Insya Allah ada hikmah di balik ini semua, dan semua itu mudah-mudahan kita kuat melewati masa-masa sulit ini, baik sulit secara komunikasi sosial, sulit secara ekonomi, sulit secara banyak hal dalam kehidupan kita yang hari ini kita mau tidak mau berubah. Allah sedang mengajarkan kita agar hidup bersih, tangan dicuci dan sebagainya, dan ini adalah pelajaran kita semua untuk bisa bertahan. Itu anak saya itu piringnya jatuh. Karena di rumah dia nguplek gitu loh. Ya di rumah ini hari-hari gak kemana-mana, saudaraku. 14 hari kita akan begini. Yuk bisa bayangkan. Gak keluar. Hari-hari saya lihat juga jalanan sepi sekali. Luar biasa. Terima kasih saudaraku. Terima kasih sahabatku. Mudah-mudahan kita semakin semangat, tetap kuat, tetap munajah ibadah dekat dengan Allah, bahwa semua ini karena Allah, semua ini karena kehendak dan kuasanya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.